Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-260 bertepatan dengan bab ke-1234. Bagus, ucap itu Yuhiko menyetujui. Seperti yang diharapkan dari putri keluarga itu, tidak sombong dan tidak terburu nafsu. Terus ingat akan tujuan awal. Meskipun sambil memegang telepon, tetapi itu Nanako tanpa sadar sedikit membungkukkan tubuhnya ke arah timur dan berkata dengan hormat, "Terima kasih ayahanda atas pujian dirimu. Nanako akan terus bekerja keras." Itu Yohiko bersenandung lalu berkata, "Ngomong-ngomong, apakah ketua farmasi Kobayashi Jiro ada mencarimu?" "Iya ayahanda." Itu Yukio berkata, kamu sudah tidak terlalu muda lagi. Jangan menjauh dari orang-orang lawan jenis. Aku telah melakukan kontak dengan pemuda ini. Dia hanya 2 tahun lebih tua darimu dan dia juga masih muda dan menjanjikan. Kebanyakan komunikasi dengannya. Itu Nanako segera berkata, "Ayahanda, saat ini aku tidak mempunyai tanggapan apapun dengan hubungan antara pria dan wanita, dan aku juga tidak akan memfokuskan diri pada hal ini dalam beberapa tahun ke depan. Aku masih ingin mewakili Jepang untuk berkompetisi di Olimpiade berikutnya, dan urusan percintaan hanya akan mempengaruhi latihan dan kompetisiku. Aku harap ayahanda dapat mengerti." Itu Yuhiko berkata, "Kamu masih sangat muda. Banyak hal yang tidak seperti yang kamu perkirakan, yang selalu bertentangan, layaknya ikan dan cakar beruang. Semua hubungan di dunia ini layaknya ikan dan air. Cinta dan pernikahan tidak akan mempengaruhi perencanaan hidupmu di masa depan." Itu Nanako berkata dengan serius, "Ayahanda, Nanako tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Berlatih seni bela diri seperti berlayar melawan arus. Jika kamu tidak maju, maka kamu akan mundur. Jika ingin menjadi master top dunia, maka aku harus menghabiskan semua waktu yang aku punya untuk berlatih. Jika aku tidak berlatih dengan keras saat ini, tetapi malah membuang waktu yang berharga ini untuk hal percintaan dan pernikahan, maka aku khawatir aku tidak akan pernah menjadi seorang master seni bela diri seumur hidupku." Itu Yuhiko berkata dengan sedikit menegur. "Seni bela diri, awalnya aku hanya bermaksud untuk menjadikan hal ini sebagai hobi untukmu berlatih, dan tidak berharap agar kamu mencurahkan seluruh waktu dan energimu untuk hal itu. Perlu diketahui bahwa kamu adalah nona besar dari keluarga itu, dan seorang nona besar harus terlihat bak nona besar. Apa gunanya berkelahi dengan orang lain di atas ring setiap hari?" Itu Nanaku dengan tegas berkata, "Ayahanda, seni bela diri adalah impian dan semangat di dalam hidupku. Jika perlu, Nanaku rela untuk melepaskan cinta dan pernikahan hanya untuk mengejar seni bela diri." "Omong kosong." Itu Yuhiko tiba-tiba menjadi marah. "Kamu adalah putri dari orang itu Yuhiko, dan dari dalam dirimu mengalir darahnya dari keluarga itu. Bagaimana kamu bisa menyerahkan warisan darah demi seni bela diri? Bagaimana kamu menghadapi leluhur dari keluarga itu?" Itu Nanaku ketika kehilangan kata-kata. Mendengar apa yang dikatakan oleh ayahnya, dia merasa sedikit bersalah di hatinya dan segera berkata, "Ayahanda, Nanaku mengaku salah. Mengaku salah. Aku tidak benar-benar tidak memikirkan pernikahan, tetapi pada saat tahap ini aku sedang tidak mau memikirkannya terlalu dini. Aku berharap agar ayahanda dapat mengerti." Itu Yuhiko berkata dengan dingin, "Aku tidak dapat mengerti dan tidak mungkin untuk mengerti, tetapi aku tidak ingin memberitahumu lebih banyak tentang kehidupan selalu melalui telepon. Ketika kamu kembali dari kompetisi, kita akan berbincang panjang secara empat mata. Tetapi sekarang Kobayashi Jiro telah datang mengunjungimu sebagai nona besar dari keluarga itu. Kamu harus mewakili citra dari keluarga itu. Bagaimana mungkin kamu bisa menghindarinya? Jika hal ini sampai tersebar keluar, orang luar pasti akan mengatakan bahwa keluarga itu adalah keluarga yang tidak mengerti tata krama." Mendengar ini, itu Nanako tidak punya pilihan lain selain mengatakan, "Baiklah, itu adalah kesalahan Nanako yang tidak mempertimbangkannya dengan baik. Aku harap agar ayahanda dapat memaafkanku." Nanako akan berganti pakaian dan pergi menemui Kobayashi Jiro. Melihat itu Nanako yang mengiyakan, suara itu Yohiko pun sedikit mereda dan bertanya, "Nanako, apakah kamu sudah makan siang?"
Itu Nanako menjawab dengan jujur, "Ayahanda, aku langsung berlatih setelah kembali dari tempat olahraga dan aku belum makan siang." Itu Yohiko bersenandung dan berkata, "Bagus, kulihat hari sudah siang, sebaiknya kamu ajak Kobayashi Jiro makan siang bersamamu sebagai perwakilan dari bentuk ramah tamah ayahmu menganjaknya makan." Itu Nanako tampak enggan. Pada dasarnya dia adalah seorang gadis dengan kepribadian yang relatif dingin dan karena keluarganya mengajarinya sopan santun sebagai seorang wanita, dia selalu menjaga jarak dengan pria luar. Selain itu dia telah terobsesi dengan seni bela diri selama bertahun-tahun, jadi dia tidak pernah melakukan kontak apapun dengan pria. Selain keluarganya, dia tumbuh begitu besar tanpa pernah makan berdua dengan pria lain. Bahkan sang asistennya, Tanaka Koichi pun tidak pernah memiliki kesempatan untuk makan bersama dengan dirinya sendiri. Namun dia juga bisa mendengarkan paksaan dari nada suara ayahnya, mengetahui bahwa perlawanannya mungkin tidak akan berguna. Jadi dia berkata, "Baiklah, Nanako mengerti." Itu Yuriko berkata dengan puas, "Nanako, keluarga memiliki kerjasama yang sangat penting dengan farmasi Kobayashi. Jadi kamu tidak boleh mengabaikan pihak lain, mengerti?" Itu Nanako segera berkata, "Mengerti." Setelah menutup telepon, itu Nanako menghela napas dan tak berdaya. Dia menghubungi Tanaka Koichi dan berkata kepadanya, "Tanaka-san, tolong bantu aku untuk menjamu Tuan Kobayashi lebih dahulu. Aku berkeringat dan perlu mandi terlebih dahulu." Tanaka Koichi segera menyetujuinya dan menoleh ke arah Kobayashi Jiro dan berkata, "Tuan Kobayashi, mohon ditunggu sebentar. Nona besar kami ingin membasuh diri sebentar dan akan tiba sesaat lagi." Ketika Kobayashi Jiro mendengar bahwa itu Nanako bersedia untuk bertemu dengannya, dia pun menjadi sangat bersemangat di dalam hatinya, tetapi menjawabnya dengan ekspresi yang tenang di wajahnya, "Baiklah, aku akan menunggu Nona itu." 10 menit kemudian, itu Nanako berganti dengan pakaian rumah ala Jepang yang simpel dan sederhana, telah mandi. Pada saat ini sama sekali tidak terlihat jejak-jejak dari hasil latihan bela diri selama bertahun-tahun dari tubuhnya. Dia berubah menjadi seorang wanita tradisional Jepang yang lembut. Tanaka Koichi membawa Kobayashi Jiro ke kamar presiden itu Nanako dan berkata, Kobayashi Jiro melihat itu Nanako, sontak ia pun langsung terkesima. Dia tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. "Oh Tuhan, mengapa wanita itu begitu cantik, begitu polos, matanya yang jernih berkilau layaknya sebuah karya seni yang diukir dengan seksama dari langit. Wajahnya tak bak telur angsa putih tak bercacat, hidung yang indah bagaikan harta karun di dunia, dan bibir tipis seperti bunga sakura yang halus dan menawan." Di mata Kobayashi Jiro, wanita itu bak air jernih di puncak gunung yang tertutup salju, bermartabat, tenang, lembut, dan sedikit dingin. Hanya dari sisi ini saja telah membuat Kobayashi Jiro jatuh cinta dengan wanita ini secara mendalam dan diam-diam bersumpah di dalam hatinya, "Aku harus menikahinya dan menjadikannya sebagai istriku biar bagaimanapun caranya. Bahkan meski aku harus bergabung dengan keluarga itu, aku tidak akan ragu-ragu karena selain dia, tidak ada wanita yang sempurna seperti dirinya di dunia ini." Kobayashi Jiro berjuang sebisa mungkin untuk menekan keinginan yang dalam kepada itu Nanako, tetapi itu Nanako dapat menemukan sentuhan keinginannya dan harapan yang tidak bisa ditekan tersebut terpancar dari bola mata Kobayashi Jiro. Hal ini membuatnya merasa sedikit jijik di hatinya. Ia merasa bahwa sorot mata Kobayashi Jiro seperti setetes lemak babi yang menetes ke dalam secangkir teh yang nikmat. Namun, dia tidak dapat mengungkapkan rasa jijiknya. Oleh karena itu, dia hanya dapat berkata dengan sopan, "Tuan Kobayashi, maaf karena telah membuat Anda menunggu lama." Kobayashi Jiro buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, tidak. Itu Nanako tidak perlu sungkan seperti itu. Aku yang telah lancang memberanikan diri untuk tiba-tiba datang menemui Anda. Aku mohon agar Nona itu dapat memaafkanku." Sambil berkata, Kobayashi Jiro menghela napas penyesalan dan berkata dengan menyesal, "Aku baru saja tiba di kota Jinling pagi ini. Setelah menyelesaikan beberapa prosedur imigrasi, aku pun langsung datang ke sini dan tidak sempat untuk pergi ke aula untuk menyaksikan pertandingan Nona itu pada hari ini. Aku mendengar bahwa Nona itu mengalahkan lawanmu hanya dalam satu ronde hari ini dan sangat disayangkan karena aku tidak bisa melihatnya secara langsung." Itu Nonaku berkata, "Tuan Kobayashi terlalu sungkan. Mulai sekarang aku pasti akan ada di sana untuk menyemangati Nona itu di setiap pertandingan Anda."
Sebenarnya formasi Kobayashi milikku telah mensponsori final kompetisi ini dan pada kompetisi ini aku akan menyerahkan trofi kemenangan kepada sang juara secara langsung. Aku sudah tidak sabar untuk menunggu dan menantikan hari final dan memberikan trofi tersebut kepada Nona itu secara langsung. Itu Nanaku berkata dengan rendah hati. Tuan Kobayashi, sebelum pertandingan berakhir tidak ada yang tahu siapa yang akan memenangi kejuaraan ini. Meskipun aku memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan kompetisi ini, tetapi aku tidak berani untuk mengatakan bahwa aku yang akan memenangkan kejuaraan ini. Kobayashi Jiro dengan cepat berkata, aku yakin Nona itu pasti akan baik-baik saja. Itu Nanaku tersenyum mengingat perintah ayahnya dan berkata, Tuan Kobayashi, sekarang sudah siang, bagaimana kalau Anda singgah sementara di sini untuk makan siang bersama? Begitu Kobayashi Jiro mendengar ini, seluruh hatinya segera bergetar karena kegembiraan dan berkata dengan penuh semangat, suatu kehormatan bagiku untuk dapat makan siang bersama dengan Nona itu. Itu Nanaku berkata kepada Tanaka Koichi, Tanaka Koichi-san, mari kita ikut bersama dengan kami menuju ruang makan di kamar presiden, sekalian membantu kami menyajikan makanan siang. Sebenarnya meskipun itu Nanako adalah nona besar dari keluarga besar papan atas di Jepang, tetapi dia selalu mandiri dan jarang membutuhkan banyak orang untuk melayaninya seperti anak orang kaya generasi kedua lainnya. Oleh karena itu, dia tidak pernah membiarkan Tanaka Koichi untuk melayani di sisinya di waktu biasa. Tetapi hari ini dia benar-benar tidak ingin sendirian bersama dengan Kobayashi Jiro. Oleh karena itu, ia mempersiapkan Tanaka Koichi untuk bersama menjaga di sisinya. Ketika Tanaka Koichi mendengar perintah dari sang nona besar, dia secara alami mengangguk tanpa ragu. Kobayashi Jiro pun berpikir bahwa itu Nanako sudah terbiasa untuk dilayani saat makan, jadi dia tidak mengambil hati. Lagi pula, meskipun mereka pergi keluar untuk makan di restoran, pasti juga ada pelayan di sekitar yang melayani. Sesampainya di rumah makan, itu Nanako duduk di seberang Kobayashi Jiro. Karena kamar presiden ini sangat luas, maka ruang makanannya juga sangat luas dan mewah. Selain satu meja makan segi empat bergaya barat ini saja dapat menampung setidaknya 12 orang untuk makan bersama. Oleh karenanya, mereka berdua pun duduk saling berhadapan di meja makan bergaya barat tersebut dengan jarak yang terjaga. Itu Nanako pun merasa sedikit lega. Setelah duduk, Kobayashi Jiro berinisiatif mencari topik untuk mengobrol dengan itu Nanako dan berkata, seharusnya nona itu sudah menetap di Jinling cukup lama bukan? Itu Nanako mengangguk dan berkata, sudah 20 hari. Kobayashi Jiro bertanya lagi, kalau begitu apakah nona itu sudah mengintari kota Jinling? Kota ini termasuk kota yang indah. Itu Nanako bertanya dengan datar. Tuan Kobayashi pernah datang ke kota Jinling? Baru pertama. Kobayashi Jiro kembali menghela napas dan berkata, sebenarnya kota Jinling adalah sebuah tempat yang membuatku sedih. Jika bukan karena nona itu bertanding di sini, tidak peduli seberapa indahnya kota ini, aku pun tetap tidak akan datang. Itu Nanako bertanya terkejut. Tuan Kobayashi, mengapa bisa berbicara seperti itu? Kobayashi Jiro bertingkah berpura-pura dan sedih dan berkata, aku mempunyai seorang kakak laki-laki yang merupakan seorang pemberontak besar. Dia begitu terobsesi dan dengan teganya ia meracuni ayahku dengan racun. Keluarga Kobayashi resmi mengeluarkan perintah pembunuhan untuk membersihkan masalah dan kakakku telah dibunuh oleh pembunuh hadiah di kota Jinling beberapa waktu yang lalu dan aku bahkan tidak tahu di mana tubuhnya dimakamkan sampai saat ini. Itu Nanako tidak menyangka bahwa kakak laki-laki dari Kobayashi Jiro meninggal di kota Jinling dan berkata dengan sedikit bersalah, maafkan aku Tuan Kobayashi, aku tidak sengaja menyinggung luka Anda. Kobayashi Jiro buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, tidak masalah, meskipun masalah ini menyedihkan, tetapi nona itu bukanlah orang luar. Dan dengan berbagi cerita ini dengan nona itu, kesedihanku pun sedikit berkurang. Memikirkan saudaranya Kobayashi Ichiro, sesungguhnya Kobayashi Jiro sama sekali tidak sedih, sebaliknya dia sangat bahagia. Pemikiran anak putra sulung Jepang yang akan mewarisi bisnis keluarga sudah mendarah daging. Terlepas dari keluarga besar manapun, pada akhirnya anak sulunglah yang akan mewarisi bisnis keluarga. Bahkan meski anak sulung tersebut tidak seterampil anak kedua atau lainnya, dia akan tetap menjadi kepala keluarga dan membiarkan saudaranya yang lebih muda membantunya. Kobayashi Jiro awalnya ditakdirkan untuk hanya bisa membantu kakaknya. Kobayashi Ichiro
setelah kematian ayahnya untuk meneruskan farmasi Kobayashi dan keluarga Kobayashi. Tidak peduli apabila kemampuannya lebih kuat dari saudaranya, bahkan jika kontribusinya lebih besar dari kakaknya, ia tetap harus mengikuti aturan hierarki dari negara Jepang. Jika dia berani merebut warisan keluarga dari kakak laki-lakinya, maka itu akan menjadi sebuah hal yang melawan takdir di mata seluruh masyarakat. Tidak disangka setelah perbuatan sembrono yang dilakukan oleh kakaknya, Kobayashi Ichiro justru memberikan dirinya posisi sebagai pewaris keluarga. Yang lebih sempurna lagi adalah obat ajaib yang dikirim ternyata justru mencelakakan ayahnya, yang tidak hanya secara langsung mencabut nyawa ayah mereka berdua pada saat itu, tetapi juga membuat menanggung atas perbuatannya yang telah membunuh sang ayah dan memberikan Kobayashi Jiro alasan untuk membunuh sang kakak. Apabila dikatakan ini adalah hadiah dari ribuan mil, dan itu juga sama seperti menyerahkan seluruh kekuasaan seluruh keluarga untuk dirinya sendiri. Biaya yang dikeluarkan untuk membunuh kakak laki-laki ini sangat tinggi. Bajingan bernama Yi tersebut meminta biaya sebesar 1 miliar begitu ia membuka mulutnya. Dan mata uang yang digunakan untuk 1 miliar ini bukanlah yen, melainkan yuan. Uang ini benar-benar membuatnya sakit untuk sementara waktu, tetapi untungnya dia adalah orang sangat berkompeten. Beberapa waktu yang lalu, ia memimpin secara langsung mengembangkan pil pencernaan Kobayashi dari resep obat Tiongkok kuno, dan saat ini obat tersebut pun telah menjadi obat lambung yang terbaik di Jepang. Pemasaran global obat lambung ini sudah di depan mata. Pada saatnya nanti, jangankan 1 miliar, bahkan 10 ataupun 10 miliar yuan pun tidak akan berarti apa-apa di matanya. Apalagi jika dia bisa menikahi itu Nanako dan menjadi menantu dari keluarga itu, maka farmasi Kobayashi akan bisa mendapatkan dukungan yang lebih besar dan mencapai perkembangan yang lebih cepat lagi. Tidak akan lama bagi farmasi Kobayashi untuk dapat melampaui perusahaan Pfizer di Amerika dan menjadi grup farmasi terbesar di dunia. Pada hari itu, dia akan mampu berdiri di puncak dunia. Memikirkan hal ini, dia memandang itu Nanako dengan penuh semangat dan bertanya sambil tersenyum, "Nona itu akan segera lulus di tahun ini, bukan?" "Ya," itu Nanako mengangguk dan berkata, "lulus di musim panas tahun ini." Kobayashi Jiro tersenyum dan berkata, "Wah, tahun keempat pendidikan merupakan tahun yang penuh kenangan indah. Akan ada banyak gadis yang memilih untuk menikah setelah lulus kuliah. Aku tidak tahu apakah Nona itu mempunyai pandangan dalam hal ini." Itu Nanako menggelengkan kepalanya. "Pikiranku terus berfokus dengan seni bela diri dan aku belum pernah berpikir untuk jatuh cinta dalam waktu singkat." Kobayashi Jiro tidak putus asa dan bertanya, "Lalu pria seperti apa yang disukai oleh Nona itu?" Tunanku berkata, "Aku belum pernah memikirkan akan hal ini karena aku tidak pernah menyukai pria manapun." Tanpa putus asa, Kobayashi Jiro terus bertanya, "Kalau begitu bagaimana kalau Nona pikirkan sekarang pria seperti apa yang mungkin memenuhi kriteria dalam pemilihan pasanganmu?" Itu Nanako memikirkannya dengan serius dan kemudian berkata, "Yang pertama, dia harus lebih kuat dariku." "Lebih kuat darimu dalam hal apa? Karir, pendidikan, atau prestasi?" Itu Nanako berkata dengan sangat serius, "Tentu saja dalam hal seni bela diri. Aku tidak ingin bersama dengan pria yang tidak bisa mengalahkanku di masa depan." Kobayashi Jiro terbatuk canggung dan berpikir dalam hati, "Itu Nanako ini terlihat sangat tenang dan anggun, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang sangat kompetitif. Dia sangat menyukai seni bela diri dan menekuni seni bela diri. Mengapa dia ingin menemukan pria yang lebih kuat dari dirinya ketika dia jatuh cinta? Bukankah itu berarti bahwa dia telah kehilangan beberapa peluang untuk mendekatinya?" Memikirkan hal ini, Kobayashi Jiro berkata dengan tergesa-gesa, "Nona, itu tampaknya kualifikasi yang Anda berikan agak ketat. Ada begitu banyak pria baik di dunia ini, tetapi tidak semua dari mereka berlatih seni bela diri, dan ada banyak ahli seni bela diri, tetapi mereka sudah berumur. Sama seperti pelatih Anda, Tuan Yamamoto Kazuki. Apakah Nona itu akan mencari pasangan yang seperti itu?" Itu Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Lebih kuat dariku hanyalah sebagai persyaratan pertama saja. Aku juga memiliki persyaratan kedua. Dia harus sesuai dengan nilai STTK dan nilaiku yang lainnya. Selain itu, usianya tidak boleh terpaut 3 tahun lebih tua dariku ataupun lebih muda 3 tahun dariku, dan dia harus jujur dan baik." Kobayashi Jiro bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan
bertanya, apakah ada persyaratan untuk itu? Itu Nanako berkata, tidak ada persyaratan khusus dalam hal harta. Kobayashi Jiro merasa sebal di dalam hatinya. Keunggulan terbesar dari dirinya adalah harta. Dalam umur yang masih muda, dia sudah menjadi pemimpin dari segala bisnis keluarganya. Hal ini sangatlah jarang didapat di Jepang. Bagaimanapun juga generasi pengusaha yang lebih tua usianya, ayahnya masih belum pensiun dan anak-anak mereka juga bahkan belum mulai mewarisi bisnis keluarga mereka. Namun dia tidak menyangka bahwa itu Nanako sama sekali tidak peduli akan harta dari pihak lain. Mungkinkah bahkan orang miskin sekalipun selama dia memenuhi persyaratannya yang lain, dia akan rela mengikuti bersama pria itu. Merasa tertekan, Kobayashi Jiro mau tidak mau mengatakan, Nona itu, Tuan Ketua itu juga pasti memiliki persyaratan tertentu untuk memilih pasangan masa depan Anda, bukan? Bagaimanapun Anda adalah nona besar dari keluarga itu, dan pada titik ini Anda juga harus mempertimbangkan pendapat dari Tuan Ketua itu. Itu Nanako menggelengkan kepalanya. Aku bisa mempertimbangkan pendapat dari ayah Anda dalam hal lain, tetapi dalam hal memilih pasangan ini bukan hanya tentang kebebasan seseorang, melainkan juga kebahagiaan hidup seseorang seumur hidupnya, dan tidak satu orang pun yang dapat ikut campur. Kobayashi Jiro mengerutkan keningnya tanpa sadar. Tampaknya wanita yang sangat cantik dan juga kaya yang ada di hadapannya ini akan sangat sulit untuk dikunyah. Tepat ketika Kobayashi Jiro tidak tahu bagaimana cara untuk masuk, bagaimana cara untuk mengejar itu Nanako, Yi Chen dan Kin Oksu sudah memutar bolak-balik di danau beberapa kali. Kin Oksu sudah cukup bersenang-senang dan koki dari keluarga Kin juga telah menyiapkan jamuan makanan yang mewah. Oleh karena itu dia pun mengemudikan kapal kembali ke dermaga. Kemudian dia kembali ke kediamannya bersama dengan Yi Chen, dan Kin Geng dengan hangat mengundang Yi Chen untuk duduk di ruang makan ala Tiongkok di kediamannya. Ketika Kin Geng mengatur kursi, dia juga secara khusus meminta Kin Oksu untuk duduk di sebelah Yi Chen, dan pada saat yang bersamaan juga membuka sebotol Moutai berkualitas tinggi yang telah disimpan selama bertahun-tahun dan menyerahkannya kepada Kin Oksu sambil berkata, Oksu, kamu yang bertugas untuk menuangkan arak kepada Tuan Yi. Jangan biarkan cangkir Tuan Yi kosong. Kin Oksu mengambil botol arak tersebut dan berkata dengan lembut, baiklah ayah, Anda jangan khawatir. Kin Geng tersenyum lagi dan berkata, ngomong-ngomong, Oksu, ini adalah pertama kalinya Tuan Yi bertemu ke tempat kita. Temani Tuan Yi untuk bersulang sebanyak 2 gelas. Wow, ceritanya sangat seru sekali guys, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui kelanjutan ceritanya. Tetapi sepertinya di video ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini.